teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube aku. Ini adalah video pertama aku. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Nah, teman-teman pasti sangat familiar kan dengan logo ini? Logo tersebut sering kita temuin di sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, kecap, bahkan es krim. Nah, kita semua sama-sama tahu kalau itu adalah logo Unilever. Nah, teman-teman, kita sebagai pengguna produknya Unilever pasti tahu kan kalau misalnya produk Unilever itu kemasannya terbuat dari plastik. Kalau misalnya kita selesai menggunakan produknya, pasti kemasannya kita buang kan. Nah, kemasan yang kita buang itu ya otomatis jadi sampah plastik gitu. Sampah plastik itu akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia karena sampah plastik itu sulit terurai dan itu membahayakan lingkungan, membahayakan makhluk hidup yang di laut ataupun di darat gitu. Nah, kira-kira apa sih tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PT Unilever dalam menghadapi sampah-sampah plastik yang beredar di masyarakat? Nah, sampah plastik tersebut juga ya kurang lebih ada juga dari produk Unilever. Kira-kira apa sih tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Unilever gitu? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang itu, saya mau share mengenai dasar-dasar bisnis yang nanti ujungnya juga akan membahas mengenai tanggung jawab sosial gitu. Jadi nyambung gitu loh. Oke, kita bahas dulu dasar-dasar bisnis berikut ini. Oke, yang pertama ada definisi dasar-dasar bisnis. Bisnis adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, maupun masyarakat luas. Bisnis berkaitan dengan aktivitas produksi, pembelian, penjualan, pertukaran barang dan jasa yang melibatkan orang dan perusahaan. Dasar-dasar bisnis menurut pendapat para ahli. Menurut Peterson and Plowman, bisnis adalah sebuah rangkaian kegiatan yang mempunyai hubungan dengan sistem penjualan dan pembelian barang serta jasa yang konsisten dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kalau menurut Profesor L.R. Dixie, bisnis merupakan sebuah bentuk aktivitas yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dimanfaatkan oleh orang yang mengusahakan dan mempunyai kepentingan dalam aktivitas bisnis yang bersangkutan. Selanjutnya, ruang lingkup dasar-dasar bisnis. Yang pertama, bisnis sebagai organisasi, meliputi produksi, keuangan, pemasaran, dan pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terbagi atas dua. Yang pertama, lingkungan intern dan lingkungan ekstern. Kalau lingkungan intern memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis, contohnya kayak peraturan pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, supplier, dan serikat pekerja. Kalau lingkungan ekstern, itu memberikan pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, contohnya dunia internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nomor 3, jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis itu ada monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan monopoli. Monopsoni adalah satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar. Kalau oligopoli adalah penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, oligopsoni adalah dua atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam satu pasar komoditas. Nah, monopoli adalah hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Nah, yang keempat, fungsi dasar-dasar bisnis. Terdapat 5 fungsi bisnis yang terlibat dalam operasi suatu bisnis, yaitu manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi. Nah, kira-kira apa sih manfaatnya kita belajar dasar-dasar bisnis? Nah, itu tuh yang pertama, itu melatih kepemimpinan dan keterampilan. Jadi kita lebih bisa improvisasi gitu kalau kita punya bisnis. Nah, yang kedua,
itu kita menjadi lebih disiplin karena segala sesuatunya tuh kita yang atur sendiri, dari segi waktu, dari segi uang, dari segi pengaturan itu kita sendiri yang memikirkan. Yang ketiga, mengantisipasi sulitnya mendapat pekerjaan. Nah, malah kita yang berpotensi membuka lapangan kerja gitu. Yang keempat, memiliki jangkauan karir yang luas. Jadi karena kita bisnis, jadi kita kan perlu punya kenalan-kenalan buat mengembangkan bisnis kita gitu kan. Nah, yang kelima, memberikan manfaat kepada orang lain ya, termasuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, gitu teman-teman. Nah, di awal video tadi kita udah bahas mengenai isu sampah plastik ya, dan mempertanyakan tanggung jawab sosial PT Unilever terhadap sampah plastik tersebut. Nah, kira-kira tanggung jawab sosial itu apa sih? Tanggung jawab sosial adalah kerangka kerja etis di mana individu atau perusahaan bertanggung jawab untuk mengambil tindakan yang akan menguntungkan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan etika bisnis yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Jadi, etika bisnis itu adalah suatu metode-metode kegiatan yang merangkul keseluruhan aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut, termasuk individu, perusahaan, dan masyarakat sekitar. Nah, etika bisnis tidak hanya mempertimbangkan tanggung jawab di dalam lingkungan kerja, tapi juga bertanggung jawab terhadap ekosistem alam, budaya, dan sosial masyarakat. Perusahaan diharapkan bisa menangani berbagai program eksternal terkait tanggung jawab di luar aktivitas bisnis mereka. Tanggung jawab sosial suatu perusahaan biasanya tertuang dalam program CSR atau Corporate Social Responsibility. Suatu bisnis diharapkan bisa mengembangkan sistem tanggung jawab sosial yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis mereka. Nah, contohnya PT Unilever Indonesia yang tadi kita bahas ya. Nah, PT Unilever Indonesia itu kan produknya kemasannya terbuat dari plastik kan. Nah, dari tadi kan pada nungguin ya apa sih tanggung jawabnya PT Unilever itu terhadap sampah-sampah plastik yang beredar di masyarakat. Kali ini kita bahas. Nah, sejak tahun 2000 PT Unilever Indonesia melalui Unilever Indonesia Foundation melakukan suatu kegiatan atau mendirikan program CSR yaitu Dunia Bersih dari Sampah. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh Unilever melalui program Dunia Bersih dari Sampah tersebut? Nah, oke, kita tampilkan berikut adalah rangkumannya. Banyak upaya yang Unilever lakukan untuk mengurangi dampak lingkungan. Dimulai dari saat mendesain kemasan produknya, salah satunya kemasan Rinso. Unilever mendaur ulang kemasan sachet dan pouch melalui inovasi teknologi Creasolve. Creasolve merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di dunia untuk mendaur ulang sachet dan pouch. Edukasi mengenai pentingnya pilah dan tabung sampah telah dilakukan Unilever sejak lama. Hingga 2018, Unilever membina hampir 3.000 bank sampah di 12 provinsi. Upaya ini sejalan dengan komitmen Unilever. Nah, gimana? Udah gak penasaran lagi kan mengenai tanggung jawab sosial PT Unilever Indonesia? Nah, teman-teman, kita sudah ada di penghujung video. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai perusahaan yang memiliki etika bisnis dan tanggung jawab sosial, sudah seharusnya PT Unilever Indonesia menyelesaikan masalah internal dan eksternal kepada seluruh pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, sebagai perusahaan yang menghasilkan limbah sampah plastik, Unilever telah memberikan solusi dan melaksanakan tanggung jawab sosialnya melalui CSR Dunia Bersih dari Sampah agar sampah plastik yang beredar di masyarakat tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan. Nah, gimana? Tanggung jawab loh PT Unilever Indonesia. Good job, keren banget. Dan kita sudah ada di penghujung video. Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga bermanfaat, semoga bisa di-share mengenai pentingnya mengolah sampah plastik agar lingkungan kita sehat dan bersih gitu. Oke, terima kasih semuanya. Bye-bye.